Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seekor ayam jantan muda bernama Kano. Kano adalah ayam jantan yang penuh semangat dan selalu ingin tahu. Suaranya yang nyaring dan merdu, selalu membangunkan penduduk desa setiap pagi dengan kokoknya yang lantang. Kano dikenal sebagai ayam yang jujur, selalu mengatakan apa adanya tanpa basa-basi. Di desa yang sama, hiduplah seekor tokek ahli bersembunyi bernama Taki. Taki memiliki kemampuan luar biasa untuk menyamarkan diri dan sering bersembunyi di balik pepohonan atau di sela-sela bebatuan. Meski suaranya nyaring, Taki seringkali dianggap sulit ditemukan. Penduduk desa hanya bisa mendengar suaranya yang khas, tapi jarang sekali melihat wujudnya. Taki dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan cepat. Suatu hari, terjadi perselisihan di desa tersebut. Sejumlah biji-bijian, buah-buahan, dan kacang-kacangan yang disimpan di lumbung desa hilang secara misterius. Semua hewan mulai mencurigai satu sama lain. Ketegangan pun memuncak. Untuk mencari solusi, mereka memutuskan untuk meminta bantuan Kano dan Taki. Kano, dengan kejujurannya, memulai penyelidikan. Ia mengunjungi setiap sudut desa, berbicara dengan setiap hewan yang ditemuinya, dan memastikan mereka semua memberikan keterangan yang benar. Kano bertemu dengan seekor kelinci yang tampak gelisah. Dan dengan suara tegas tapi lembut, ia bertanya, "Apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakan malam itu?" Kelinci itu awalnya ragu, tapi melihat kejujuran dan ketulusan di mata Kano, ia akhirnya menjawab, "Aku mendengar suara berisik di dekat lumbung, tapi aku terlalu takut untuk melihat lebih dekat. Aku juga takut untuk memberitahu karena takut dituduh sebagai pelakunya." Kano tersenyum. "Terima kasih telah jujur. Kejujuranmu akan membantu kami menemukan pelakunya." Sementara itu, Taki terlihat sedang menyelinap dan bersembunyi di atap lumbung. Tak lama terlihat 2 ekor tikus mengendap-endap dan masuk lewat lubang kecil di sudut lumbung. Taki mengintip dengan seksama dan berusaha mendekati kedua tikus itu. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, ia bisa mendengarkan percakapan antara 2 tikus itu. "Kita berhasil membawa sebagian besar biji-bijian itu ke sarang kita. Malam ini kita ambil lagi sebanyak-banyaknya," kata salah satu tikus. Sementara tikus-tikus melakukan aksinya, Taki terus memperhatikan dan mengikuti gerak-gerik mereka. Taki memutuskan untuk mengikuti dan mengamati hingga ke sarang para tikus dari kejauhan.
Dengan keahliannya, Taki bersembunyi di atas pohon dekat sarang tikus tersebut. Ia kembali mendengar percakapan tikus-tikus itu. Makanan ini akan cukup untuk bertahan selama musim kemarau. Kita berhasil mengambil semuanya tanpa ada yang tahu. Keesokan harinya, Taki segera menemui Kano dan dengan cepat melaporkan temuannya. Aku mendengar percakapan para tikus yang telah mengakui bahwa merekalah yang mencuri makanan kita, kata Taki. Kano dan Taki memutuskan untuk menggerebek sarang tikus saat itu juga. Sesampainya di sarang tikus, Kano dengan suaranya yang lantang berkata, "Wahai tikus-tikus, kami tahu bahwa kalian yang mencuri makanan kami." Taki mendengarmu mengakuinya sendiri. Seekor tikus yang merupakan pemimpin mereka tampak keluar dari sarang dengan wajah yang ketakutan. Ia tampak terkejut, namun akhirnya ia mengakui perbuatannya. Kami melakukannya karena kami takut tidak punya cukup makanan untuk persediaan musim kemarau ini, katanya. Kano menjawab dengan bijak. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Dengan berbohong dan mencuri, kau hanya akan kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari semua hewan di sini. Jika kau jujur dan meminta bantuan, kami pasti akan membantumu. Tikus itu menundukkan kepala, merasa malu. Maafkan kami akan mengembalikan semua makanan yang kami ambil dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kano dan Taki kembali ke desa dengan perasaan lega. Mereka disambut para hewan dan bersyukur atas penyelesaian masalah tersebut. Mereka berterima kasih kepada Kano dan Taki karena telah menemukan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Sejak hari itu, mereka belajar bahwa kejujuran memang adalah pondasi dari segala hal. Orang yang jujur akan selalu dihargai dan dipercaya. Dan bekerja sama dengan tulus dapat menyelesaikan masalah apapun. Kano dan Taki menjadi teladan di desa tersebut. Setiap pagi, suara kokok Kano mengingatkan semua hewan tentang pentingnya kejujuran.